Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Nurdin. Semoga kita senantiasa berada dalam kesehatan. Jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan sebagai ikhtiar kita untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan kita dari COVID-19. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang trigonometri. Ini materi yang dipelajari di kelas 11 SMA. Alangkah lebih baiknya untuk memahami trigonometri, kita pahami terlebih dahulu tentang sudut istimewa dan sudut berelasi, kemudian yang kedua tentang identitas trigonometri. Yang pertama tentang sudut istimewa, ini hanya mengingatkan karena sudah pernah dipelajarin di kelas 10 ya. Dibuat adik-adik yang kelas 10-nya belum hafal ini, silakan untuk dihafalkan kembali karena ini akan digunakan ketika adik atau ketika kita belajar tentang materi trigonometri. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rumus trigonometri tentang jumlah dan selisih sudut. Sama satu lagi nanti yang kita pelajari tentang sudut rangkap. Ingat ya, di sini yang dijumlahkan atau yang diselisihkan adalah sudutnya. Yang pertama, untuk sin A ditambah atau dikurang B, ini rumusnya sin. Jadi kalau selisih sudut nih, sudutnya A ditambah atau A dikurang B, untuk sinus, rumusnya adalah sin A cos B ditambah atau dikurang cos A sin B. Jadi sin cos cosin. Tandanya sama. Kalau ditambah dia ikut ditambah, kalau dikurang dia dikurang. Kemudian yang kedua, cos. Cos A ditambah atau dikurang B. Nah, untuk cos rumusnya cos cos sin sin. Nah, cuma posisi tandanya kebalik jadinya. Jadi kalau misalkan di sini sudutnya ditambah atau dijumlah, maka di sini menjadi bentuk pengurangan. Kalau di sininya dikurang, maka di sini menjadi bentuk penjumlahan. Kemudian yang ketiga tentang tangen ya, tangen dari A tambah B atau A dikurang B, rumusnya ini, tangan A ditambah atau dikurang, berarti untuk yang atas ini sesuai operasinya, kemudian yang di bawah dibalik. Jadi kalau misalkan nanti di sininya positif ya ditambah, maka yang di atas ditambah, nah untuk yang bawahnya nanti dikurang. Kalau misalkan di sininya dikurang atau selisih, maka di sininya tetap sama ya, selisih. Nah, yang di bawahnya menjadi ditambah. Jadi untuk yang bawah tuh kebalikan tandanya dengan yang di sini. Yang di sini nih kebalikan. Oke, sekarang kita ambil contoh untuk memudahkan kita memahami rumus yang tiga tadi itu ya. Oke, yang pertama tentukan nilai dari sin 120. Nah, ini untuk sin 120 masih bisa kita gunakan ya cara kelas 10. Jadi ini sudut berelasi buat pemanasan dulu. Jadi kalau sin 120 bagaimana nih cara mencarinya? Oke, kita gunakan rumus ini. Jadi kalau ada sin 180 derajat dikurang alfa itu menjadi sin alfa. Berarti untuk 120 bisa kita rubah menjadi sin 120 itu sama dengan 100 sin 180 dikurang 60. Nah, nanti yang kita ambil adalah yang 60-nya, jadi sama dengan sin 60. Nah, nilai sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Ya, ini untuk yang kelas 10 sebagai pemanasannya ya. Nah, sekarang kita coba untuk materi penjumlahan atau pengurangan sudut untuk sin atau cos ataupun tangen. Nah, kenapa muncul itu? Karena ada sudut-sudut yang nilainya, misalkan di sini, untuk contohnya, sin 75 derajat. Nah, sin 75 derajat itu untuk di sudut istimewanya, itu kan nggak ada yang langsung. Maka kita rubah si 75 derajat ini merupakan bentuk penjumlahan atau pengurangan dari sudut-sudut istimewa tadi. Jadi kita pilih tuh dari 0, 30, 45, 60, dan 90 mana yang bisa dijumlah atau dikurang sehingga menghasilkan 75. Nah, kita ambil di sini untuk rumusnya ya, sin A ditambah B, jadi sin cos cosin. Ingat tandanya sama atau sesuai dengan yang di sini. Kita coba di sini kita rubah. Si 75 ini bisa kita ubah jadi 45 ditambah 30 atau 30 ditambah 45. Jadi pilih angkanya yang ada di sudut istimewa itu ya.
Oke, berarti di sini 75 kita ubah, berarti 30 tambah 45. Atau boleh dibalik 45 tambah 30. Nah, berarti 30 ini sebagai A-nya, kemudian 45 sebagai B. Kita gunakan rumus ini, berarti sin A cos B. Berarti sin 30 cos 45 ditambah cos 30 sin 45. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita cari 30 derajat di sudut istimewa berapa nilainya, cos 45 juga berapa, cos 30 dan sin 45. Nah, kita masukkan seperti ini. Jadi sin 30 nilainya setengah, cos 45 setengah akar 2, cos 30 setengah akar 3, sin 45 setengah akar 2. Tinggal kita kalikan. Jadinya 1/4 akar 2 ditambah 1/4 akar 6. Oke, semoga bisa dipahami contoh yang kedua. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Diketahui cos 155 derajat dikali cos 30 derajat ditambah sin 155 derajat dikali sin 35 derajat. Nah, kalau kita ngelihat di sini sudutnya sama nih ya. 155 sama 35, ini 155 sama 35. Nah, ternyata di sini cos ditambah sin. Nah, cos tambah sin berarti rumusnya cos ya. Rumus jumlah dan selisih sudut dari cos. Jadi di sini kita ngelihat ya, kalau tanda di sininya positif, maka sebelah sininya berarti negatif. Kebalikan, kalau di sini negatif, maka di sini positif. Nah, berarti untuk yang ini, karena di sininya positif, berarti bisa kita rubah menjadi selisih sudut. Nah, karena sudutnya di sini 155 dan 35. Oke, berarti bisa kita tulis cos 155 dikurang 35. Oke, jadi ini sebagai A-nya nih yang 155. Kemudian ini 35 sebagai B-nya. Jadi cos A dikurang B. Nanti tinggal dikurangin 155 dikurang 35. Itu menjadi 120 ya. Sehingga di sini yang kita cari adalah nilai dari cos 120. Nah, cos 120 itu sama aja dengan cos 60, tapi negatif. Kenapa negatif? Karena 120 ini ada di kuadran 2. Ya, kuadran 2 itu daerahnya si sin ya. Kalau misalkan selain sin, ini negatif. Nah, berarti min cos 60. 60 nilainya kan setengah, jadi nanti min setengah hasil. Oke, semoga dipahami. Untuk nomor 3, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 4, tentukan nilai dari tangan 15. Nah, 15 kan di sudut istimewa juga nggak ada. Maka kita rubah 15 ini merupakan penjumlahan atau pengurangan dari berapa nih? Nah, kita gunakan 45 sama 30. Boleh nggak kalau yang kita gunakan 60 sama 45? Silahkan, boleh. Sama aja nanti hasil akhirnya. Kita gunakan di sini 15 ya, tangan 15 kita rubah 15 itu 60 dikurang 45. Nah, berarti 60 sebagai A-nya, kemudian 45 sebagai B. Nah, kita gunakan rumus ini. Berarti hasil nanti tangan A, berarti tangan 60, ditambah atau dikurang nih, ngikutin. Kalau ini kurang, berarti dikurang juga ya. Nah, ini ngikutin sama kayak dia. Kemudian tangan B, berarti tangan 45. Nah, yang bawahnya 1 ditambah nih, kebalikannya ingat, ini kebalikan dari dia. Nah, tangan 60 kali tangan 45. Tinggal kita masukin tangan 60 nilainya berapa. Kemudian tangan 45 berapa gitu ya. Tangan 40-nya, tangan 60-nya akar 3, tangan 45 1, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita kalikan menjadi seperti ini. Nah, karena di bawah berbentuk akar, ya, kita coba rasionalkan. Kalikan dengan sekawannya ya, sekawan dari yang bawah. Diperoleh seperti ini. Jadi kita kali-kali pelangi ya. Ini kali ke sini, terus ini kali ke belakang, terus yang min 1 kali 1, terus min 1 kali 3. Kalau yang bawah juga sama begitu, atau boleh langsung karena sekawan cukup depan kali depan, dikurangi belakang kali belakang. Khusus kalau sekawan bisa langsung seperti itu. Oke, kemudian kita sederhanakan menjadi 2 akar 3 kurang 4 dibagi dengan min 2. Masing-masing kita bagi dengan min 2 nih. Oke, jadi hasilnya min akar 3 plus 2. Semoga bisa dipahami contoh nomor 4. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Nilai dari tangan 35 tambah tangan 10
dibagi dengan 1 dikurang tangan 35 dikali tangan 10. Ternyata kita lihat di sini sudutnya sama nih ya. 35 10 35 10 gitu ya. Oke. Kalau misalkan kita cari langsung ada nggak sih tangan 35? Nah, di sudut istimewa kan cuma 5 tuh. 0, 30, 45, 60 sama 90. Karena nggak ada, kita coba gunakan rumus jumlah dan selisih sudut dari tangan. Oke, rumusnya ini ya. Nah, jadi untuk soal nomor 5 ini yang diketahuinya dari bentuk ininya, bentuk yang di kanannya. Nah, kita coba ubah ke bentuk ruas kirinya. Bagaimana nih caranya? Nah, kita lihat di sininya aja nih, tanda di sininya. Nah, kalau ininya plus berarti nanti penjumlahan sudut. Kalau sininya min berarti pengurangan sudut. Nah, ternyata di sini plus ya, atau penjumlahan. Nah, berarti tinggal kita jumlahkan aja. Berarti yang ini tinggal kita jumlahkan 35 ditambah 10. Berarti sama aja dengan tangan seperti ini ya. Kalau misalkan kita jumlahkan 35 tambah 10 ada 45. Terus tangan 45 nilainya adalah 1. Oke, seperti itu untuk nomor 5. Semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan contoh berikutnya. Nah, kayak untuk bentuknya yang seperti ini yang agak berbeda dengan yang tadi ya, sedikit berbeda. Ini tangan A nilainya 3/4, tangan B nilainya min 12/5. Jika A sudut lancip, lancip itu artinya di kuadran 1 ya, diingat. Kemudian kalau yang B-nya, B-nya katanya sudut tumpul. Kalau sudut tumpul berarti di kuadran 2. Nah, untuk apa nih lancip sama tumpul nih? Nah, nanti untuk menentukan dia positif apa negatif. Ingat ya, di kuadran 1 itu semuanya positif, kuadran 2 itu sinus yang positif, sama 1/sinus. Kemudian kuadran 3-nya tangen, kuadran 4-nya cos. Kita coba. Ini rumusnya yang digunakan adalah rumus selisih sudut dari sinus. Oke, ini rumus selisih sudutnya. Nah, kita coba gambar dulu nih. Gambar segitiga siku-siku. Diketahui di sini tangan A adalah 3/4. Nah, tangan itu perbandingan mana dengan mana? Tangan itu perbandingan antara depan dengan samping. Berarti kita tulis dulu A-nya di sini. Oke, kita tulis A-nya. Nah, ini tangan A. A-nya tangan depan samping. Berarti depannya 3, sampingnya 4. Nah, kita masukkan ke gambar. Depannya 3, sampingnya 4. Dengan menggunakan Pitagoras, kita cari sisi miring. Jadi 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Kemudian diakarkan. Nanti ketemu 5. Nah, setelah itu yang B juga sama. Nah, ini kita cari dulu sin sama cosnya. Kenapa dicari sin sama cosnya dari A? Karena di sini kita butuh sin A sama cos A, gitu ya. Oke, terus yang B-nya. Nah, tangan B minus 12/5. Ingat ya, negatif karena di kuadran 2. Gambar lagi, anggap aja B-nya di situ. 12/5. Jadi minusnya nggak usah dibawa-bawa ya. Ketika digambar sini kita tulis angka positifnya saja. 12 sama 5 sebagai alas dan tinggi, kita cari sisi miringnya gunakan Pitagoras, dapatnya 13. Cari juga sin B cos B-nya. Oke, sin itu depan miring, cos itu samping miring. Nah, cosnya negatif nih. Cosnya negatif kenapa? Karena tadi B itu di kuadran 2. Kalau kuadran 2 yang positif tuh sin ya. Sinnya tetap positif. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus ini. Oke, sin A dikurang B ya. Jadi sin cos, sin. Sin A-nya kita masukin tadi sudah ada 3/5. Kemudian cos B-nya. Cos B-nya ini min 12/13. Dan cos A-nya 4/5. Sin B-nya adalah 12/13. Nah, seperti ini. Tinggal kita kalikan. Nah, jadi diperoleh negatif 36/65 dikurang 48/65. Oke, jadi hasilnya ini. Semoga bisa dipahami untuk bentuk yang ini ya, untuk soal nomor 6. Kita lanjutkan materinya. Oke, yang kedua, tentang rumus trigonometri sudut rangkap ya. Rangkap. Jadi di sini ada rumus sinus 2A. Kenapa rangkap nih? Rangkap kan double artinya ya. Berarti kalau 2A itu kan sebenarnya A ditambah A gitu. Nanti ketika di rumus yang tadi penjumlahan sudut diperoleh rumus baru nih. Nah, rumus sudut rangkapnya. Jadi sin 2A sama dengan 2 sin A dikali cos A. Kemudian kalau yang cos 2A, nah cos 2A ada 3 bentuknya. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Gitu. Silahkan dipilih sesuai dengan soal yang dimunculkan nanti bentuknya yang mana. Kemudian yang ketiga tangan 2A. Tangan 2A nilainya adalah 2 tangan A dikurangi. Ini dibagi ya, 2 tan A dibagi 1 dikurang tangan kuadrat A. Oke,
Kita coba ke contoh untuk memudahkan memahami rumus sudut terangkap. Oke, jika sin X sama dengan 3/5, dengan X-nya sudut tumpul, maka nilai dari sin 2X. Oke, di sini kita coba sin 2A. Rumusnya 2 sin A cos A. Oke, kita coba gambar lagi. Sin X. Sin itu depan miring. Berarti kita tentukan dulu X-nya di sini depannya 3, miringnya 5. Gunakan Pitagoras untuk nyari alas, dapatnya 4. Kemudian kita cari sin X-nya 3/5, kemudian cos X-nya minus 4/5. Cos itu samping miring. Kenapa minus? Karena di sini dia bilang X-nya sudut tumpul. Tumpul tuh di kuadran 2. Jadi ini minus karena itu ya, karena di kuadran 2. Oke, kita gunakan sin 2X, 2 sin X cos X, kemudian sama dengan 2 dikali masukin ya. Nah, diperoleh ini. Lanjut contoh berikutnya. Nomor 8. Jika 1 dikurang 2 sin kuadrat X sama dengan 1/10, maka nilai cos 4X sama dengan, berarti di sini 1 min 2 sin kuadrat. Nggak bisa dirubah ya. Nah, 1 min 2 sin kuadrat itu rumusnya cos 2A. Nah, sehingga ini kita tulis cos 2X sama dengan 1/10. Yang diminta adalah cos 4X. Cos 4X bisa kita tulis, 4X-nya kita rubah 2 dikali 2X. Nah, 2X ini kalau misalkan kita anggap dengan A gitu ya, berarti mirip ke ini. Nah, tinggal kita gunakan, karena yang diketahui cos, kita gunakan rumus yang kedua. Berarti 2 cos kuadrat A dikurang 1. Jadi 2 cos kuadrat A-nya itu adalah 2X. Terus dikurang 1. Tinggal dimasukin angka cos 2X-nya. Jadi 2-nya ini. Kemudian cos kuadrat 2X-nya adalah 1/10. Kita kuadratkan 1/10-nya, kemudian dikurang 1. Oke, kalau dikuadratkan berarti akarnya hilang. Satunya tetap. Kalau dikali 2 jadi 2/10 dikurang. Angka 1 ininya saya rubah jadi 10/10. Langsung menyamakan penyebut, tinggal dikurang min 8/10 atau disederhanakannya min 4/5. Lanjut ke contoh berikutnya. Nah, untuk yang nomor 9. Cos X tambah sin X dikali cos X dikurang sin X dibagi 4 sin 2, 4 sin X cos X. Nah, kita gunakan rumus ini ya. Oke. Kita coba untuk yang atas kali-kali pelangi aja. Nanti kita kali-kalikan. Nah, jadi untuk yang atas kita kali-kalikan jadi begini. Cos kali cos jadi cos kuadrat. Kemudian cos kali min sin kosin. Kemudian ini ke sini, ini ke belakang. Nah, kebetulan karena di sini sekawan ternyata ya yang atas, sebenarnya cukup kalikan depan kali depan dikurang belakang kali belakang, ketemu ini. Nah, untuk yang 4 sin X cos X-nya kita rubah 4 itu 2 kali 2. Nah, seperti ini. Kemudian 2 sin X cos X-nya kita rubah. Oke, kemudian yang atas cos kuadrat min sin kuadrat itu sama aja dengan cos 2A. Nah, yang ini 2 sin X cos X-nya menjadi sin 2A. Nah, karena di bagian sini udah sama nih sudutnya, ingat-ingat nih, rumus cos dibagi sin adalah rumusnya kotangan. Jadi 1/2 kotangan X, seperti itu. Ini untuk contoh nomor 9. Oke, cukup sampai situ dulu. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.